Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita semuanya dapat berjumpa kembali, berkumpul kembali di kelas yang kita cintai ini, yaitu kelas 10 AP1 ya, atau OTKP 1. Dengan ucapan alhamdulillah, kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, khusus pada kita semua. Semoga kelak di akhirat kita dapat berjumpa dan berkumpul dengan beliau di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, dalam kesempatan kali ini seperti biasa ya, sebelum kita memulai, Bapak mau ngabsen dulu ya. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Siapa? Oh, Siti Dewi. Kenapa Siti Dewi? Oh, sakit ya. Ada surat sakitnya? Ada. Oh iya, siap. Berarti untuk hari ini yang tidak masuk yang bernama Siti ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau, teman kita semuanya yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga beliau besok dapat belajar kembali dengan kita di kelas ini ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut kepada sesi berikutnya, yaitu kita akan memulai pelajaran ini dengan membuka, diawali oleh berdoa terlebih dahulu ya. Untuk doa silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas udah memimpin doanya. Anak-anakku sekalian, dalam kesempatan kali ini sekarang kita masuk ke materi P5 ya. Materi P5 yaitu tentang pengolahan sampah anorganik ya. Sebelumnya silakan, ada yang ingin ditanyakan tentang sampah anorganik? Ya, mungkin. Ya, silakan. Apakah sampah anorganik itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi barang yang bermanfaat? Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Pertanyaan yang sangat luar biasa dari salah satu teman kita, bahwasanya tadi beliau bertanya bahwasanya apakah sampah anorganik itu bisa dimanfaatkan? Sangat bisa sekali ya. Karena sampah anorganik ini ya adalah sampah yang terbuat dari plastik. Tentunya itu kita bisa mengolahnya dengan barang yang dapat kita manfaatkan. Salah satunya yaitu bisa dijadikan untuk tong sampah. Nah, jadi ya, kalau misalkan kalian punya galon di rumah, jangan dibuang galonnya ya, sayang. Galon itu kita nanti buat sebagai tong sampah. Jadi nggak usah beli ya, tong sampah kan lumayan, kalau beli itu berapa? Itu aja ya, sisa galon yang di rumah kita bisa dijadikan untuk tong sampah. Paham ya? Oke, habis, bentar. Anak-anak sekalian, ada yang tahu sebelum Bapak menjelaskan sampah anorganik itu apa? Ada yang tahu pengertian sampah anorganik? Silakan. Sampah
non-organik. Oh iya, silakan. Siapa namanya? Teknik. Cahnia. Ya, silakan. Jelaskan. Sampah non-organik adalah sampah hasil pembuangan makhluk hidup yang sudah tidak dibutuhkan atau diperlukan. Diperlukan. Ya. Oke. Itu sekelumit tentang pengertian sampah anorganik. Baik, teman sekalian, kita perhatikan terlebih dahulu sebelum kita nanti membuat kelompok untuk berdiskusi dan nanti kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Sampah anorganik. Pengertian sampah anorganik. Apa itu sampah anorganik? Sampah anorganik adalah sampah hasil pembuangan makhluk hidup yang sudah tidak lagi dibutuhkan atau diperlukan. Sampah selalu hadir di tengah kehidupan manusia, baik dalam bentuk sampah anorganik ataupun organik. Berdasarkan unsur pembentuknya, sampah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan alami, sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan non-alami. Selanjutnya, pengertian sampah anorganik. Sampah anorganik memiliki sifat berlawanan dengan sampah organik. Jenis sampah ini merupakan limbah yang dihasilkan dari bahan-bahan yang bukan berasal dari alam, bahan hayati, melainkan bahan-bahan buatan manusia atau bahan sintetik, yaitu sampah non-alami. Sampah sintetik ini banyak berasal dari benda-benda hasil produksi atau teknologi pengolahan yang tertentu. Oke, silakan ketua kelas dibaca yang keras. Dikutip dari jurnal Dinamika, Ya. 1. Sampah anorganik adalah sampah dari sumber daya alam tidak terbaharui dan proses industri. Sumber daya tak terbaharui contohnya adalah minyak bumi dan mineral. Sedangkan proses industri yang menjadi sumber sampah non-organik contohnya adalah plastik dan aluminium. Pengertian lain tentang jenis sampah ini juga tertulis dalam jurnal formatif 4. Pada jurnal tersebut, sampah anorganik didefinisikan sebagai sampah yang dihasilkan dari bahan non-hayati berupa produk sintetik atau hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Oke, baik. Terima kasih. Untuk selanjutnya, itu tadi pengertian ya. Setelah kita mengetahui pengertian sampah anorganik, jadi sampah anorganik itu adalah sampah yang dibuat dari bahan-bahan kimia ya, atau bahan-bahan non alami, bahan sintetik. Seperti apa? Seperti botol aqua ya, seperti galon, plastik, kemudian apa? Bekas apa namanya? Styrofoam dan lain sebagainya. Baik, lanjut kita sekarang ke contoh sampah anorganik. Apa saja contoh sampah anorganik? Contoh sampah anorganik dengan mudah bisa kita temui di kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar. Misalnya meliputi di lingkungan rumah tangga berupa tas plastik, styrofoam, kaleng kemasan, botol plastik, panci, dan penggorengan yang rusak, dan sebagainya. Sedangkan sampah non-alami dari kantor antara lain berupa sisa alat tulis yang tidak terpakai, ya, plastik sampul buku, kemudian sisa map plastik, dan masih banyak lagi. Secara lebih lengkap berikut adalah kategori sampah non-organik atau anorganik, yaitu yang pertama sampah plastik. Silakan dibaca. Apa itu sampah plastik? Kamu? Ya. Sampah plastik. Ya, sampah plastik digunakan untuk mengemas barang. Plastik juga digunakan sebagai bahan baku perabotan rumah tangga. Barang-barang yang berasal dari plastik memiliki beberapa keunggulan seperti tidak mudah berkarat dan tahan lama. Namun barang-barang yang diproduksi dari plastik jika sudah tidak berfungsi maka akan menjadi sampah plastik. Jenis sampah anorganik ini sulit terurai secara alami atau membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, itu ya. Jadi sampah plastik itu adalah sampah yang digunakan untuk mengemas barang, ya, dan juga digunakan sebagai bahan baku perabotan rumah tangga. Oleh karena itu, sampah plastik ini menjadi sampah yang sulit terurai secara alami atau membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, bisa kita gunakan untuk sesuatu yang berguna, seperti tong sampah.
Kemudian ciri dan karakteristik sampah anorganik. Silakan dibaca GB. Sampah anorganik lebih mudah diolah dibandingkan sampah organik. Pengolahan sampah ini sangat penting sebab jika dilakukan secara cepat akan mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan. Oke. Itu ya. Jadi sampah anorganik lebih mudah diolah dibandingkan sampah organik. Kemudian sulit terurai. Ciri utama dari sampah non-alami adalah sulit terurai. Limbah anorganik bukan tidak dapat terurai sama sekali, melainkan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membusuk dan terurai secara alami. Bahkan beberapa jenis sampah memerlukan waktu puluhan tahun agar terurai menjadi unsur yang lebih kecil, misalnya sampah plastik di laut. Jadi sampah plastik itu susah hancurnya. Ya, makanya jangan sembarangan membuang sampah plastik. Sebisa mungkin kita bisa mendaur ulangnya agar menjadi sesuatu yang bermanfaat. Karakteristik tersebut menjadikan sampah anorganik sering menjadi sumber masalah lingkungan. Akibat sulit terurai, sampah yang terbuang di alam akan menumpuk dan mengganggu makhluk hidup yang lain. Jelas. Kemudian silakan Adek dibaca. Dari bahan fabrikasi. Ciri berikutnya adalah diproduksi dari bahan-bahan fabrikasi atau sintesis. Contohnya ialah styrofoam yang termasuk sampah non-alami. Styrofoam terbuat dari campuran bahan-bahan sintesis seperti polistirena dan gas CFC, freon, yang dapat merusak lapisan ozon. Oke, baik. Lanjut, kemudian yang ketiga, bisa didaur ulang. Silahkan untuk Tiara dibaca. Meski sulit terurai, keunggulan sampah anorganik juga mudah diolah kembali, baik diolah untuk kebutuhan lain atau diolah kembali menjadi barang baru yang lebih bermanfaat. Misalnya, botol plastik tidak dimanfaatkan menjadi kerajinan, pot tanaman, dan lainnya. Selain itu, botol plastik yang terkumpul juga bisa diolah menjadi botol plastik baru kembali dengan bentuk dan kemasan yang baru. Kemasan yang baru. Baik. Sekarang jenis sampah anorganik. Oke. Jenis sampah anorganik itu apa saja? Silakan dibaca. Neng. Sampah anorganik lunak merupakan jenis sampah non-alami yang mudah dibentuk atau diolah. Bahan penyusunan sampah terdiri dari kandungan bahan-bahan yang lentur. Beberapa macam sampah anorganik lunak antara lain sampah plastik, bungkus kemasan, sampah dari bahan tekstil seperti kain perca. Kain perca. Oke. Kemudian sampah anorganik yang keras. Nah, itu contohnya apa? Silakan dibaca. Neng. Sampah anorganik keras memiliki kandungan bahan yang sulit untuk dihancurkan dan sifatnya lebih kuat daripada jenis yang lunak. Limbah ini kebanyakan sulit untuk diolah kembali. Untuk melakukan daur ulang, maka diperlukan teknologi dan alat yang lebih kompleks. Macam-macam sampah anorganik keras antara lain sampah kaleng, sampah kaca atau material pecah belah, sampai dari bahan-bahan metal. Bahan metal ya. Sekarang lanjut materi selanjutnya yaitu prinsip pengolahan sampah. Seperti apa? Oke. A. Redus. Silahkan dibaca. Ning Tiara. Redus atau mengurangi merupakan prinsip pengolahan sampah yang paling sederhana. Cara ini mudah untuk dilakukan, namun kesadaran masyarakatlah yang menjadi kendala. Jika masyarakat yang lebih sadar lingkungan prinsip reduce, maka salah satu yang dapat diandalkan berbagai contoh cara mengurangi sampah anorganik dalam kegiatan sehari-hari seperti tidak menggunakan sedotan untuk minum. Meski terlihat kecil, sampah sedotan terbuat dari plastik yang sulit terurai.
2. Apabila membeli makanan dan baiknya membawa kotak makan sendiri untuk mengurangi penggunaan kemasan makanan. 3. Membawa kantong belanja sendiri untuk mengurangi sampah plastik dalam bentuk kantong belanja. 4. Membawa botol minum sendiri dan tidak membeli minuman dalam kemasan. Ya, itulah ya. Kemudian prinsip kedua dari reuse ya. Untuk selanjutnya dipersilahkan, kelihatan dari situ? Kelihatan. Silakan Alexa dibaca. Prinsip kedua adalah reuse atau menggunakan kembali. Kita bisa memilah sampah anorganik yang sekarang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Gunakan kembali barang-barang yang masih layak digunakan dapat dimanfaatkan kembali. Beberapa contoh penerapan prinsip reuse antara lain mengisi ulang tinta pena yang sudah habis agar bisa digunakan kembali dan tidak menjadi sampah. Memanfaatkan kaleng makanan untuk pot tanaman. Memanfaatkan kaleng cat besar untuk bak penampung air di kamar mandi. Memanfaatkan botol plastik bekas untuk meletakkan sabun cairan pencuci piring atau deterjen cair. Memanfaatkan kemasan makanan untuk menyimpan benda-benda kecil atau mainan anak-anak. Oke, itu ya. Sekarang poin yang C. Silakan Bella, kelihatan? Silakan dibaca Bella. Racle atau mendur ulang merupakan salah satu prinsip pengelolaan sampah organik yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan. Maksimalnya adalah memanfaatkan sampah yang masih layak digunakan sebagai benda baru yang memiliki nilai jual dan nilai guna yang tinggi. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan prinsip Racle atau daur ulang. 1. Membuat kerajinan dari kain pecah. 2. Botol plastik yang digunakan menjadi lampion lampu yang cantik. 3. Limbah Kaleng. yang dapat diubah menjadi kursi duduk untuk keperluan kafe. 4. Ban kendaraan yang tidak terpakai dapat diubah menjadi bahan untuk membuat pertanaman atau meja yang unik dan kreatif. 5. Bungkus makanan kemasan yang bisa dijadikan bahan untuk membuat bros dan keperluan pasien lainnya. Oke. Selanjutnya, replace. Prinsip replace atau mengganti merupakan sebuah prinsip yang bisa dilakukan untuk mengolah sampah anorganik. Sampah-sampah sintetis didistribusikan kembali ke pabrik untuk diolah menjadi produk baru. Misalnya sampah botol plastik yang bisa diolah kembali menjadi botol plastik yang baru. Selanjutnya, dampak negatif sampah anorganik. Apa saja? Yang pertama yaitu menyebabkan masalah kesehatan, ya. Siapa bilang sampah anorganik hanya mengotori lingkungan? Lebih dari itu. Ternyata keberadaannya dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, baik dari fisik sampah maupun dari proses pembuatannya sendiri. Sebagai contoh, sampah anorganik seperti kaleng dan botol plastik dapat terisi air hujan dan menjadi habitat nyamuk untuk berkembang biak. Bukan tidak mungkin jika nyamuk yang berkembang biak di lingkungan sekitar adalah jenis nyamuk yang berbahaya, seperti nyamuk demam berdarah, ya, seperti nyamuk demam berdarah. Yang kedua, menyebabkan masalah lingkungan. Masalah lingkungan menjadi hal yang sangat krusial selain global warming. Ya, masalah sampah menjadi salah satu tema yang sering dibahas. Contoh yang pertama adalah maraknya bencana alam akibat penumpukan sampah anorganik. Ya, adanya banjir, sebut saja banjir yang hampir setiap tahun terjadi. Penyebabnya tidak lain adalah penumpukan sampah yang mengakibatkan aliran air sungai menjadi tersumbat. Oleh karena itu, usahakan kita jangan sampai membuang sampah anorganik yang berupa plastik itu ke sungai, ya. Jadi bencana alam seperti banjir itu disebabkan oleh kita sendiri karena membuang sampah plastiknya itu
sembarangan, ya. Kemudian karena tersumbat akibatnya debit air yang bertambah akan meluap, ya, karena tidak memiliki jalan lagi untuk mengalir. Contoh lainnya adalah dapat menyebabkan pencemaran air, ya. Jadi air menjadi bau dan sebagainya. Lanjut. Yang ketiga, penyebab masalah bagi makhluk hidup lain. Tidak hanya mengganggu lingkungan dan manusia, sampah anorganik juga tentu mengganggu keberlangsungan hidup makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan, ya. Kemudian kita akan membahas tentang manfaat sampah anorganik. Apa saja? Sampah anorganik itu bisa kita jadikan sebagai bahan kerajinan tangan, ya. Kalau kalian kreatif, ya, ketika melihat itu, coba lihat aqua itu yang di atas. Nah, kalau ide kreatif kalian jalan, itu kan sudah jadi sampah nanti. Keluar idenya, oh, saya jadikan pot bunga misalkan. Bisa, ya, dikumpulin kemudian dicat jadi pot bunga bisa. Apa saja, ya. Jadi bahan bisa dijadikan sebagai bahan kerajinan tangan. Yang kedua, bahan daur ulang bisa. Seperti yang dijelaskan di atas, salah satu prinsip pengolahan sampah adalah, ya, daur ulang, ya, release atau daur ulang. Kemudian selanjutnya yang C, dapat digunakan kembali. Jadi sampah anorganik itu bisa digunakan kembali. Kalau kalian beli di warung, ya, kemudian jajanan kalian itu sampahnya sampah anorganik, sampah plastik. Nah, itu yang pertama, jangan dibuang sembarangan, ya. Yang kedua, jangan sampai kalian menjadi penyebab suatu masalah, ya. Kemudian kalau kalian kreatif, dikumpulin, ya, beli botol aqua banyak atau galon di rumah, dikumpulin, dijadikan sebagai barang yang bisa dimanfaatkan. Kemudian selanjutnya mainan anak, ya, bisa juga dijadikan mainan anak, ya, anak-anak buat mobilan, sepeda-sepedahan, dari itu bisa. Mungkin kemudian meningkatkan pendapatan ekonomi bisa, ya. Sekarang kan banyak ada tikar terbuat dari apa namanya, bekas kopi kapal api. Pernah lihat tikarnya gede, ternyata pas dilihat Torabika. Nah, itu, ya, itu salah satu ide kreatif. Jadi bisa meningkatkan pendapatan ekonomi, bisa dijual, ya, ke yang membutuhkan. Nah, sudah kita jelaskan dari awal pengertian manfaatnya, kemudian negatifnya, dampak positifnya dan sebagainya. Ujungnya akhirnya nanti kita akan mengaplikasikan, mempraktekkan bagaimana cara mengolah atau menjadikan sampah anorganik menjadi sesuatu yang bermanfaat. Yaitu nanti kita akan buat sampah anorganik yang bekas galon kita jadikan sebagai tong sampah. Baik, anak-anak sekalian, untuk sesi selanjutnya sekarang kita buat kelompok berdiskusi, ya. Kalian diskusikan tentang pengertian, kemudian manfaat sampah anorganik, kemudian dampak negatifnya, dampak positifnya, dan lain sebagainya, ya. Silakan sekarang kalian bentuk kelompoknya. Jadi ada 4 kelompok. Monggo. Saling berhadapan. Nah, kursinya aja di itu, kursinya saling berhadapan. Dirubah kursinya. Oke. Kursinya aja. Nah, sip. Oke. Baik, anak-anak semuanya, perhatikan. Sekarang silahkan
tugas kalian ya, yaitu membuat kelompok. Ya, membuat kelompok. Sebelum membuat kelompok, ya, kita lihat dulu, mengamati dulu gambar yang akan Bapak tunjukkan kepada kalian. Nah, kelihatan gambarnya? Nah, ini gambar apa ini? Galon ini adalah salah satu sampah anorganik. Ada sampah organik, ada sampah anorganik. Silakan kalian amati gambar galon ini 5 menit, kemudian nanti kalian simpulkan ya apa yang kalian amati. Untuk mengamati silakan dimulai. Dah, pengamatan selesai. Silakan, ada yang ingin menjelaskan hasil pengamatannya? Ya, monggo. Dari gambar yang saya amati itu menunjukkan bahwa sampah anorganik bisa digunakan untuk menjadi tong sampah. Oke, ya, tepuk tangan. Baik, ya, sangat luar biasa. Berarti pengamatannya sangat tajam, ya. Apa yang tadi Bapak terangkan dari awal sampai akhir tentang sampah anorganik ini bisa diserap dengan baik oleh Gebi. Jadi kata Gebi tadi bahwasanya hasil analisis Gebi, sampah ini ternyata bisa digunakan, bisa diolah kembali. Artinya jangan dibuang ke sampah begitu saja. Digunakan untuk apa? Kata Gebi tadi bisa digunakan untuk menjadi tong sampah yang cantik. Tentunya ini bisa kita olah menjadi tong sampah yang cantik, harus punya ide-ide yang bagus ya. Nanti kita akan praktek membuat tong sampah dari sampah anorganik, yaitu berupa galon. Kalian punya galon di rumah? Iya. Dikemanain kalau habis airnya? Dibuang? Disimpan? Nah. Oh, diisi ulang. Kalau banyak jangan dibuang ya, dibuat tong sampah. Pak, banyak, ada 20 di rumah. Gak apa-apa, buat tong sampah dibagiin ke tetangga. Nih, tong sampah, tong sampah, tong sampah. Sedekah tong sampah ya. Baik, sekarang silakan kalian bahas, diskusikan tentang yang pertama, pengertian sampah anorganik. Silakan ditulis. 1. Pengertian sampah anorganik. 2. Contoh sampah anorganik. 3. Ciri dan karakteristik sampah anorganik. 4. Jenis sampah anorganik. 5. Prinsip pengolahan sampah. 6. Dampak negatif sampah anorganik. 7. Manfaat sampah anorganik. Dah, sampai 7. Oke, silakan kalian diskusikan. 1, 2, 3, mulai. Diskusi. Berhadapan ya temannya. Bapak cek ya. Oke. Silakan diskusikan ya. Diskusi. Baik. Diskusikan tentang pengertian. Ada yang ingin ditanyakan? Yang kurang paham silakan. Jika ada, tanyakan saja. Baik, diskusi 10 menit. Silakan dimulai. Jatuh. Oke, baik, kita selesai diskusinya.
Silakan kelompok 2 ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 untuk presentasi hasil diskusinya. Kelompok 2 monggo. Silakan. Sampah anorganik. Sampah adalah hasil pembuangan makhluk hidup Assalamualaikum. yang Salam dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil dari kelompok kami. Sampah anorganik. Sampah adalah hasil pembuangan makhluk hidup yang sudah tidak lagi dibutuhkan atau diperlukan. Sampah selalu hadir di tengah kehidupan manusia, baik dalam bentuk sampah anorganik atau organik. Berdasarkan unsur pembentukannya, sampah dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan alami, sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan non-alami. Berikutnya adalah pengertian sampah anorganik. Sampah anorganik memiliki sifat berlawanan dengan sampah organik. Jenis sampah ini merupakan limbah yang dihasilkan dari bahan-bahan yang bukan berasal dari alam, bahan hayati, melainkan bahan-bahan buatan manusia atau bahan sintetik sampah non-alami. Sampah sintetik ini banyak berasal dari benda-benda hasil produksi atau teknologi pengolahan barang tertentu. Dikutip dari jurnal Dinamika Pengabdian 1, sampah anorganik adalah sampah dari sumber daya alam tidak terbaharui dan proses industri. Sumber daya tak terbaharui contohnya adalah minyak bumi dan mineral. Sedangkan proses industri yang menjadi sumber sampah non-organik contohnya adalah plastik dan aluminium foil. Pengertian lain tentang jenis sampah ini juga tertulis dalam jurnal Formatif 4. Pada jurnal tersebut, sampah anorganik didefinisikan sebagai sampah yang dihasilkan dari bahan non-hayati berupa produk sintetik atau hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman diskusi saya, Adek. Tepuk tangan dulu. Silakan selanjutnya. Presentasi yang kedua untuk kelompok kedua. Monggo. Tentang apa yang akan dijelaskan oleh Adinda? Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, contoh sampah anorganik. Contoh sampah anorganik. Ini. Contoh sampah anorganik dengan mudah bisa kita temui di kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar, misalnya meliputi di lingkungan rumah tangga berupa tas plastik, styrofoam, kaleng kemasan, botol plastik, panci dan penggorengan yang rusak, dan sebagainya. Sedangkan sampah non-alami dari kantor antara lain berupa sisa alat tulis yang tidak terpakai, plastik sampul buku, sisa map plastik, dan masih banyak lagi. Secara lebih lengkap berikut adalah kategori sampah non-organik, yaitu sampah plastik. Biasanya plastik digunakan untuk mengemas barang. Plastik juga digunakan sebagai bahan baku perabotan rumah tangga. Barang-barang yang berasal dari plastik memiliki beberapa keunggulan seperti tidak mudah berkarat dan tahan lama.
Namun barang-barang yang diproduksi dari plastik jika sudah tidak berfungsi, maka akan menjadi sampah plastik. Jenis sampah anorganik ini sulit terurai secara alami atau membutuhkan waktu yang sangat lama. Baik, saya akan meneruskan kepada Cahnia. Ya, silakan diteruskan sama saudara Nia. Tepuk tangan. Silakan dilanjut untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang ciri dan karakteristik sampah anorganik. Apa saja itu? Baik, teman-teman semuanya, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami tentang ciri dan karakteristik sampah anorganik. Sampah anorganik lebih mudah diolah dibandingkan sampah organik. Pengolahan sampah ini sangat penting, sebab jika dilakukan secara tepat akan mengurangi dampak negatif sampah terhadap lingkungan. 1. Sulit terurai. Ciri utama dari sampah non-alami adalah sulit terurai. Limbah anorganik bukan tidak dapat terurai sama sekali, melainkan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membusuk dan terurai secara alami. Bahkan beberapa jenis sampah memerlukan waktu puluhan tahun agar terurai menjadi unsur yang lebih kecil. Misalnya sampah plastik di laut. Karakteristik tersebut menjadikan sampah anorganik sering menjadi sumber masalah lingkungan. Akibat sulit terurai, sampah yang terbuang di alam akan menumpuk dan mengganggu makhluk hidup lainnya. 2. Terbuat dari bahan pabrikasi. Ciri berikutnya adalah diproduksi dari bahan-bahan pabrikasi atau sintesis. Contohnya ialah styrofoam yang termasuk sampah non-alami. Styrofoam terbuat dari campuran bahan-bahan sintesis seperti polistirena dan gas CFC freon yang dapat merusak lapisan ozon. 3. Bisa didaur ulang. Meski sulit terurai, keunggulan sampah anorganik mudah diolah kembali, baik diolah untuk kebutuhan lain atau diolah kembali menjadi barang baru yang lebih bermanfaat. Misalnya botol plastik bisa dimanfaatkan menjadi kerajinan, pot tanaman, dan lainnya. Selain itu, botol plastik yang terkumpul juga bisa diolah menjadi botol plastik baru dengan bentuk dan kemasan yang baru. Selanjutnya akan diteruskan oleh Dina. Dina, oke, tepuk tangan. Silakan Dina, jelaskan hasil diskusinya tentang jenis sampah anorganik apa saja. Baik teman-teman semuanya, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami tentang jenis sampah anorganik. Sampah anorganik lunak. Sampah anorganik lunak merupakan jenis sampah non-alami yang mudah dibentuk atau diolah. Bahan penyusun sampah terdiri dari kandungan bahan-bahan yang lentur. Beberapa macam sampah anorganik lunak antara lain sampah plastik, bungkus kemasan, sampah dari bahan tekstil seperti kain perca. 2. Sampah anorganik keras. Sampah anorganik keras memiliki kandungan bahan yang sulit untuk dihancurkan dan sifatnya lebih kuat daripada jenis yang lunak. Limbah ini kebanyakan sulit untuk diolah kembali untuk melakukan daur ulang, maka diperlukan teknologi dan alat yang lebih kompleks. Macam-macam sampah anorganik keras antara lain sampah kaleng, sampah kaca atau material pecah belah, sampai dari bahan-bahan metal. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Indri. Oke, luar biasa. Monggo, selanjutnya tentang prinsip pengolahan sampah. Baik teman-teman semuanya, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami tentang prinsip pengolahan sampah. A. Reduce. Reduce atau mengurangi merupakan prinsip pengolahan sampah yang paling sederhana. Cara ini mudah untuk dilakukan. Namun kesadaran masyarakatlah yang menjadi kendala. Jika masyarakat yang lebih sadar lingkungan, prinsip reduce menjadi salah satu yang dapat diandalkan. Beberapa contoh cara mengurangi sampah anorganik dalam kegiatan sehari-hari seperti 1. Tidak menggunakan sedotan untuk minum. Meski terlihat kecil, sampah sedotan terbuat dari plastik yang sulit terurai. 2. Apabila membeli makanan, ada baiknya membawa kotak makan sendiri untuk mengurangi penggunaan kemasan makanan.
3. Membawa kantong belanja sendiri untuk mengurangi sampah plastik dalam bentuk kantong belanja. 4. Membawa botol minum sendiri dan tidak membeli minuman dalam kemasan. B. Reuse. Prinsip kedua adalah reuse atau menggunakan kembali. Kita bisa memilih sampah anorganik yang sekiranya masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain. Gunakan kembali barang-barang yang masih layak digunakan dapat dimanfaatkan kembali. Beberapa contoh penerapan prinsip reuse antara lain. 1. Mengisi ulang tinta pena yang sudah habis agar bisa digunakan kembali dan tidak menjadi sampah. 2. Memanfaatkan kaleng makanan untuk pot tanaman. 3. Memanfaatkan kaleng cat besar untuk bak penampung air di kamar mandi. 4. Memanfaatkan botol plastik bekas untuk meletakkan sabun cairan pencuci piring atau deterjen cair. 5. Memanfaatkan kemasan makanan untuk menyimpan benda-benda kecil atau mainan anak-anak. C. Recycle atau mendaur ulang merupakan salah satu prinsip pengolahan sampah organik yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan. Mekanismenya adalah memanfaatkan sampah yang masih layak digunakan sebagai benda baru yang memiliki nilai jual dan nilai guna yang lebih tinggi. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan prinsip recycle atau daur ulang, yaitu 1. Membuat kerajinan dari kain perca. 2. Botol plastik yang digunakan menjadi lampu yang cantik. 3. Limbah kaleng yang dapat diubah menjadi kursi duduk untuk keperluan kafe. 4. Ban kendaraan yang tidak terpakai dapat diubah menjadi bahan untuk membuat pot tanaman atau meja yang unik dan kreatif. 5. Bungkus makanan kemasan yang bisa dijadikan bahan untuk membuat tas, bros, dan keperluan fashion lainnya. D. Replace. Prinsip replace atau mengganti merupakan sebuah prinsip yang bisa dilakukan untuk mengolah sampah organik. Sampah-sampah sintesis didistribusikan kembali ke pabrik untuk diolah menjadi produk baru, misalnya sampah botol plastik yang bisa diolah kembali menjadi botol plastik yang baru. Baik, selanjutnya saya akan serahkan kepada teman diskusi saya, Sipa. Tepuk tangan. Silakan Sipa, dampak negatif dari sampah anorganik apa saja? Baik teman-teman semuanya, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami tentang dampak negatif. 1. Menyebabkan masalah kesehatan. Siapa bilang sampah anorganik hanya mengotori lingkungan? Lebih dari itu. Ternyata keberadaan dampak meningkatkan risiko gangguan kesehatan, baik dari fisik sampah maupun dari proses pembuatannya sendiri. Sebagai contoh, sampah anorganik seperti kaleng dan botol plastik dapat terisi air hujan dan menjadi habitat nyamuk untuk berkembang biak. Bukan tidak mungkin jika nyamuk yang berkembang biak di lingkungan sekitar adalah jenis nyamuk yang berbahaya seperti nyamuk demam berdarah. 2. Menyebabkan masalah lingkungan. Masalah lingkungan menjadi hal yang sangat krusial. Selain global warming, masalah sampah menjadi salah satu tema yang sering dibahas. Contoh yang pertama adalah maraknya bencana alam akibat penumpukan sampah anorganik. Sebut saja banjir yang hampir setiap tahun terjadi. Penyebabnya tidak lain adalah penumpukan sampah yang mengakibatkan aliran air sungai menjadi tersumbat akibatnya. Debit air yang bertambah dan meluap karena tidak memiliki jalan lagi untuk mengalir. Contoh lainnya adalah menyebabkan pencemaran air. Mau tidak mau, sampah apapun yang masuk ke dalam air akan membuat air menjadi tercemar. Jika air sudah tercemar, maka kebersihan dan kesehatan air tidak lagi terjaga. 3. Menyebabkan masalah bagi makhluk hidup lain. Tidak hanya mengganggu lingkungan dan manusia, sampah anorganik juga tentu mengganggu keberlangsungan hidup makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Manfaat sampah anorganik. Selanjutnya saya akan lanjutkan pada Miranti. Ya, silakan Miranti. Tepuk tangan. Silakan Miranti, apa saja manfaat sampah anorganik? Dijelaskan hasil kajiannya. Ya. Ya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Sipa Tentang manfaat tentang sampah manfaat sampah non-organik. anorganik. Oh, anorganik. Ya.
bahan kerajinan tangan. Berkaitan dengan prinsip pengolahan sampah, sampah organik melalui banyak dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan tangan. Bahan sekolah-sekolah pun banyak yang memberikan pelatihan atau edukasi kepada murid-muridnya untuk membuat prakarya dari bahan dasar sampah. Tentu hal ini menjadi terobosan baru di dunia industri kreatif agar membuat inovasi baru untuk mengurangi dampak negatif dari sampah organik. B. Bahan daur ulang. Seperti yang dijelaskan di atas, salah satu prinsip pengolahan sampah adalah recycle atau daur ulang. Sampah-sampah dapat diolah menjadi barang-barang yang memiliki nilai guna yang lebih tinggi. Sampah anorganik dapat dimanfaatkan sebagai bahan-bahan daur ulang yang tentunya bermanfaat untuk kehidupan masyarakat. C. Dapat digunakan kembali. Sampah anorganik merupakan sampah yang lama terurai. Penggunaan kembali sampah tentu sangat memungkinkan untuk dilakukan. Sampah-sampah rumah tangga dapat difungsikan menjadi benda lain yang sederhana seperti ember cat untuk bak penampungan air dan sebagainya. D. Mainan anak. Manfaat lain dari sampah anorganik adalah dapat dijadikan bahan mainan anak-anak. Jika kita ingin melatih kreativitas anak-anak, ajaklah mereka untuk membuat mainan sendiri dari limbah anorganik yang ada di rumah. Tidak perlu menggunakan alat yang rumit, cukup menggunakan peralatan yang ada di rumah. Selain dapat menghasilkan suatu cara ini agar bermanfaat bagi tumbuh kembang anak, harapnya anak menjadi lebih kreatif dan lebih peduli dengan lingkungan. Meningkatkan pendapatan ekonomi. Pendapatan uang dari sampah, mengapa tidak? Ini salah satu manfaat sampah yang banyak dilupakan, padahal sampah anorganik yang diolah dengan baik bisa membantu meningkatkan pendapatan ekonomi apabila jika seseorang berhasil membuat usaha khusus di bidang daur ulang sampah, maka lapangan pekerjaan pun akan bertambah. Oke, tepuk tangan. Presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, anak-anak semuanya, itulah pembahasan kita kali ini, materi tentang P5, yaitu yang berkaitan dengan daur ulang sampah non-organik, ya. Anak-anak sekalian, pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan praktek langsung bagaimana cara atau memproduksi atau mendaur ulang sampah non-organik, ya, yang awalnya sampah kita bisa jadikan menjadi suatu alat yang bermanfaat, yaitu menjadi tong sampah yang bahannya itu dari galon, ya. Baik, sampai sini dulu pertemuan kita untuk P5 ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas dari awal sampai akhir, yang kemudian apa saja yang kalian diskusikan, yang kalian kaji dari materi P5 ini, mudah-mudahan menjadi bermanfaat untuk kita semua, ya. Pesan terakhir dari Bapak untuk kalian, ayo kita sama-sama jaga lingkungan kita, jaga kesehatan kita dengan tidak membuang sampah anorganik, baik itu plastik, styrofoam, sedotan dan sebagainya di tempat sembarangan, ya. Buang ke tempat yang menjadi tempatnya. Kemudian jika kalian punya kreatif, jadikanlah sampah anorganik itu menjadi suatu karya yang bisa menghasilkan ekonomi, ya. Baik anak-anak sekalian, kesimpulannya bahwasanya sampah anorganik ini adalah sampah yang bisa didaur ulang menjadi suatu benda atau alat yang bermanfaat. Baik,
Sampai sini dulu perjumpaan kita. Minggu depan kita praktek untuk pembuatan tong sampah dari galon. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Oke. Terima kasih atas kerjasamanya. Sudah mengikuti kegiatan pembelajaran P5 dengan khusyuk, dengan baik, dengan tertib. Sekian yang Bapak dapat sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.